pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama ngantuk Bu? Pagi hari. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi akhrajan nas minadz dzulumati ilan nur wa yahdihim ila siratal mustaqim. Amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur selalu tiada hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, izin Allah sampai pagi hari ini kita masih diberikan umur panjang, badan sehat, waktu luang ada untuk ibadah, dan kita masih istiqomah. Alhamdulillah. Bu, dia sehat-sehat je Bu sedanya. Semangat ya Bu ya. Semangat ibadah tu perlu. Tak ada orang wak tiba jo, karena wak orang gitu kan. Jadi ibadah tu bukan karena orang lain, tetapi adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu niat awak tu. Kalau sholat subuh, sengaja aku sholat subuh 2 rakaat mengikut imam lillah, ada li di situ, karena Allah. Jadi kalau karena Allah itu kita berbuat, ada ndak ada orang melihat atau mendampingi kita, itu kita tetap hadir. Ini sholat subuh kok memang enggak baik Bu, karena kalau ingin mencari orang Islam, kali terang ada Bu, mik kali terang ada. Kalau ingin tahu orang Islam, kata Rasul, lihat di waktu salat Idul Fitri dan Idul Adha. Ah, itu orang Islam tuh keluar sedo itu. Boleh kalau ada kupon. Yang tidak pernah ke rumah sajidnya tiba tuh. Itu kalau orang Islam. Tapi kalau ingin tahu orang beriman, kata Rasul, lihat di salat subuh. Yang hadir salat subuh orang beriman. Kalau tidak hadir dia salat subuh, tak, dia orang munafik, kata Rasul. Memang begitu, dalam kitab dijelaskan, asqalu ala salat alal munafiqin, salat yang terberat bagi orang-orang munafik itu adalah salat subuh. Nah, jadi mudah-mudahan kita berharap tidak tergolong ke dalam orang-orang munafik dalam pandangan Allah dan Rasul. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Nurul Hasanah, Masjid Dayah Nurul Hasanah, alhamdulillah yang hadir, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kalau di dalam jadwal yang disampaikan oleh panitia, oleh pengurus Buya Dr. Aris, itu kita pembahasan temanya adalah adab dan akhlak. Akhlak dan adab. Jadi nanti ada tingkatannya itu, ada dia Islam, ada iman, naik lagi terus, ada ihsan, nanti ada adab, akhlak di atas. Itu tingkatannya. Kalau dalam kajian itu
larinya nanti kepada ilmu tasawuf. Karena akhlak ini tidak bisa dibuat-buat. Di akhlak itu tidak bisa dibuik-buik, Bapak Ibu. Kalau adab masih bisa, lewat di mengkurang, merundu awak, sopan steak gitu kan. Tapi kalau akhlak sudah cerminan dalam kehidupan, hasil dari keimanan dan ibadah. Nah, ini salah satu tugas Rasul, diutus oleh Allah, innama bu'itsu liutammimma makarimal akhlak. Jadi aku diutus ke permukaan bumi ini oleh Allah, kata Rasul, untuk memperbaiki akhlak manusia yang telah rusak, baik dari awal ataupun sampai akhir umat manusia. Kalau ragu boleh bertanya, Bu. Wah, awak kan ndak khutbah Jumat. Kalau khutbah ya ndak boleh tanya jawab doh. Tapi kalau wirid kajian subuh biasalah, boleh. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi adab itu tata krama, etika, sopan santun dalam kehidupan sosial, kehidupan bermasyarakat, kehidupan sehari-hari. Tapi kalau sudah akhlak, itu adalah karakter dan watak, tabiat yang muncul itu dari dalam, ndak bisa dibuik-buik, ndak bisa diminta-minta, dan itu adalah hasil dari ibadah yang kita lakukan sehari-hari. Hanya beda tuh Bapak Ibu. Kadang akhlak ini yang banyak hilang di tengah masyarakat. Nah, dari mana mulainya itu? Penanaman itu adalah dalam rumah tangga. Siapa yang berperan aktif di situ? Orang tua. Nah, kalau dilihat dalam Al-Quran surah Luqman, surat 31 ayat 13 sampai 19, itu sangat luar biasa metode cara untuk mewujudkan anak dan generasi Islam itu, umat Islam itu bernilai-nilai, punya nilai, punya akhlak dan adab yang luar biasa. Ya bunayya la tusyrik billah, hai anakku, jangan engkau persekutukan Allah dengan sesuatu. Innasyirka ladzulmun adzim, syirik itu mempersekutukan Allah itu adalah dosa yang besar. Itu adab akhlak kepada Allah. Nah, tengok sekarang akhir-akhir manusia, kalau ada tadangah panggilan azan, banyaknya di rumah saji, ke rumah saji datang atau di kafe. Nah, itu kan bahagian di situ tuh. Jadi akhlak dan adab itu bukan hanya sekedar begitu saja, tetapi adalah implementasi dalam kehidupan. Jauh lebih hebat dan dahsyat. Awak sampai jam berapa, Bu? Ini kalau tinggi, kau cuma cerita taruh isu, kau mah. Sampai jam 6. Ndak lama mana tu, Pak? Jam 6. Baru 8 menit. Membuku jo timer supaya ndak panjang mana lah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ini garis umum saja dulu. Nanti ke depannya akan kita rinci dengan sebaik-baiknya. Kenapa iblis diusir, dikeluarkan, bukan keluar itu, dikeluarkan dari surga, padahal sudah hidup, sudah tinggal ratusan, bahkan ada dalam tafsir ribuan tahun di dalam surga. Hanya kecil penyebabnya, adab dan akhlak tidak ada. Kalau ilmu tinggi, tapi akhlak dan adab itu yang tidak ada.
Tak kala Allah menyampaikan untuk seluruh penduduk surga untuk sujud kepada Adam, maka semuanya sujud. Fasajadu illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar, dia menolak dan menyombongkan diri. Itu dia tuh. Bukan hanya dia menolak, tapi menyombongkan diri. Keceknya, ndak mungkin kami sujud ke Adam yang kapatangko baru. Itu bahasa awaknya tuh. Kami lalamuh diciptakan. Khalaqtani finnar, kami lebih baik, lebih mulia, dijadikan dari api. Wa khalaqtahum min tin, inyo Adam tu diciptakan dari tanah. Jadi menolak dan menyombongkan diri. Apa akibatnya? Diusir. Itu adab dan akhlak itu. Yang sudah ratusan tahun di dalam surga karena adab dan akhlak itu ndak ada, diusir dari surga. Awak belum pernah masuk ke dalam surga, cita-cita pingin masuk surga, ndak lo beradab, ndak lo berakhlak, kira-kira itu. Kan susah tuh. Jadi makanya sangat penting. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sumber dari adab dan akhlak itu adalah Al-Quran dan hadis. Jadi sumbernya Al-Quran dan hadis. Rasul menyampaikan di dalam Al-Quran itu ada itu, sesungguhnya akhlak Rasul itu adalah Al-Quran. Makanya perbanyak baca terjemahan, tadaburi dan amalkan Al-Quran. Insya Allah kita akan berakhlak dengan Al-Quran itu. Tapi kalau enggak, susah itu. Jadi dibaca Al-Quran, kemudian awak tahu dan awak baca tuh. Jadi ibu-ibu kalau ada bapak-bapak membaca Al-Quran, kau dapat baca terjemahannya supaya faham awak. Mukasui daripada pesan-pesan Allah melalui Al-Quran itu. Untuk diamalkan. Jadi akhlak landasannya, sumbernya, pedomannya itu adalah Al-Quran. Makanya kalau ingin melihat Al-Quran berjalan, itulah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ternyata di dalam Islam sudah dituntun, diajari, dididik dan dibimbing agar kita berlandaskan kepada Al-Quran. Supaya tahu awak dengan Al-Quran, tentu banyak membaca. Dan kedua, yang awak baca tu awak fahami. Jadi kalau dapat bapak ibu membaca Al-Quran, jangan hanya sekadar membaca. Membaca baik-baik. Tidak ada yang tidak baik dengan Al-Quran tu, tidak ada yang tidak baik doh. Baik sedonya. Tetapi kita ingin yang lebih baik. Difahami. Agar kita pesan-pesan Allah dalam Al-Quran itu kita ngerti. Dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Jadi ternyata Bapak Ibu hadirin jamaah, akhlak itu bukan main-main. Menentukan sekali. Ilmu banyak, kalau tak beradab, tak berakhlak, tidak ada artinya. Sekolahnya tinggi, contoh andaikan ada manusia kayak gitunya, ilmunya banyak, punya pangkat, punya jabatan, haratonya orang kayu. Tapi kalau tidak berakhlak, tidak beradab, tidak ada artinya. Ditenggelamkan, itu pasti itu. Orang kayu yang tidak beradab, korun. Orang berpangkat tinggi, punya kedudukan yang hebat, tapi tidak beradab, tidak berakhlak. Fir'aun sampainya mengaku sebagai Tuhan sekalipun.
Dia tidak mau mengakui dibunuh. Tapi karena akhlak dan adab itu tak punya, maka tidak. Ini penting bagi kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ada bertanya, Bu? Boleh. 5 menit lah. Ada jam 6. Di jam 6 bawah. Ya Pak. Mulai menit lah. Oh, yang mana betul sunnah aku. Itu 20 menit lah. Aku mulai menit lah. Merang salah. Gitu. Awas pakai saja. Gitu kan. Kalau ada yang bertanya, boleh Bapak Ibu. Jadi akhlak itu menentukan sekali. Nanti ada rinciannya. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Nabi, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada seluruh alam. Luar biasa Bapak Ibu kajiannya itu. Ini kadang-kadang tak difahami dan tak diamalkan. Contohnya dalam ilmu fikih yang kecil saja. Contohnya, kita dilarang buang air kecil sembarangan atau di tempat tanah-tanah rata, tanah-tanah rangka. Itu akhlak itu. Kepada siapa? Kepada hewan. Samui. Bagi awak mungkin pipis itu tidak dimasalah. Bagi samui banjir besar itu. Banjir besar. Saya lihat kisah Nabi Sulaiman. Itu hebatnya. Lewat awak ziarah kubur, ke kuburan, baca doa. Bu, kalian hafal doa ziarah kubur ya Bu ya? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu sekarang baru tuh, alun sado itu doa. Keselamatan atas kamu wahai ahli kubur. Yaghfirullahu lana walakum. Itu sambungannya. Semoga Allah mengampuni kami juga kamu. Antum salafuna wa nahnu bil athar. Engkau mendahului kami, kami akan mengikutinya. Itu adab itu, akhlak. Itu kan penting tuh. Contoh yang kecil, makan saja. Awak makan dah. Ambillah makanan atau sambal yang terdekat olehmu. Itu adab dan akhlak itu. Tidak usah menjangkau-jangkau dan jauh-jauh. Yang di hadapanmu itulah rezekimu. Kan hal yang sepele itu. Contoh yang lain. Makan itu duduk. Minum itu duduk. Caliak kini. Sambil berjalan. Sama saja yang bakal kiampe itu. Gadang ketik tua muda. Dari mana? Berarti terapan dari awal yang tidak beres. Nasilah diambil di Muhammad Ali itu. Tidak sabar seketik tu. Sambil tagak. Bamakan juo karupuk tu. Sambil tagak minum juo air tu. Itu kan bahagian daripada adab dan akhlak. Anak TK saya hafal hadisnya tu. Jangan makan dan minum sambil berdiri. Tapi karenanya lah diajari di TK, ndak dibimbing taruh do, urusak lo lihat terkontaminasi lo lihat. Pai baralik sama ayah zaman denyo makan sambil tagak lo. Itu kan hal-hal sepele itu. Tetapi itu menentukan. Apalagi kalau di Minang Zulu, kalau makan tuh pintu di dalam rumah, pintu disao, ditutui. Itu kan bagian dari akhlak dan adab. Kalau kini menyuruh anak-anak kita itu bawa kereta mah itu sepanjang sampai yang komplek itu. Sekali yang komplek itu banyak alasannya, nyo ndak mau makan doh Pak sebenarnya. Jadi penanaman adab dan akhlak dari orang tua. Dan itu nanti terbiasa sampai besar, sampai gadang besok.
terbiasa. Jadi hal-hal yang kecil itu kadang ditabrak. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, itu bagian gunanya awak sabananya ngaji tuh. Kun aliman, jadilah kamu itu orang yang mengajar. Kalau ndak mampu, ndak bisa ngajar, muta'alliman, orang yang belajar. Ndak jo bisa belajar do sami'an, mandanga ndak jo lay, mendanga senyo. Muajah hinda, barajah hinda, amandanga selai. Oleh kalau awak la tua-tua gaya-gaya la pensiun-pensiun ko. Jadi yang rumah yang dakik dari rumah saji itu sebenarnya wajib ke rumah saji. Itu adab dan akhlak. Itu kan sepele itu. Nanti kadang-kadang awak yang suka berdebat bawa ke arena debat bagai, salat berjamaah itu tidak wajib. Salat berjamaah itu begini, perempuan itu salatnya di rumah. Salah itu. Kalau di rumah, kenapa ada keluar hadis oleh Rasul dalam Al-Quran jelas itu, bahasanya umum, aqimus shalah, bukan aqimis shalah. Aqimus shalah itu artinya apa tuh? Itu salat banyak, perintah, dirikan salat. Kalau umat terdahulu aqimis shalah, sorang-sorang. Kenapa sorang-sorang? Umurnya lama, sampai 1000 tahun. Kalau kini umur paling lama nanggai awak kini di sekitar sekitar berapa bu? Ledo 90. Lailah enggak 90. 90 tahun soantanya tuh. Kemudian wa'atuz zakah, perintah. Warka'u ma'arakin, rukuklah bersama orang yang rukuk. Di mana orang bersama rukuk? Di rumah saji, musola. Salat apa tuh? Jamaah. Jadi kalau ada yang mendebat itu dalilnya tuh. Dan kedua, sahabat Rasul, ya Rasulullah, kenapa saya tua terus buta, jadi ndak ada nan kami membimbing ke rumah saji ya Rasul. Tu lai buli hambo salat di rumah ya Rasulullah. Urang gae buto. Indah ada nan kami membimbing di rumah saji, ke rumah saji doh. Bayangan Bapak Ibu. Kalau kini listrik latarang tuh. Dulu di zaman Rasul kalau subuh apa? Ada listrik. Ndak ada listrik itu. Bapak Ibu mungkin yang dari kampung, ambo memang dari kampung itu kan. Pai mengaji dulu pakai itu. Apa namanya itu? Suluh ya Pak ya. Kalau di ambo dulu colok namanya itu. Kalau ndak ada pakai minyak tanah itu karambianan kariang doa, bakabe doa, daun karambia itu dibakar doa. Jitu pai itu. Jitu mengaji. Yo kalam. Sampai mengaji itu ndak lo dakik lo jauh lo. Begitu. Di zaman Rasul dulu lebih parah dari itu. Alai buli ambo salat di rumah ya Rasulullah. Ambo lagai butuh ndak dong kami membiang rumah saji do. Apa kata Rasul? Anta sami'tun nida? Apakah engkau dengar azan? Sami'tu ya Rasulullah. Iya ya Rasul, saya dengar. Fa'ajibhu, datang urang gae butuh. Indah dong kami membiang rumah saji do. Listrik ndak ada dulu. Tadanga suruh azan tu datang ke rumah saji. Ikut Nurul Hasanah ko kata tadanga ke komplek tempat embo tu. Bumi Lestari itu. Embo di situ tinggal bu. Wisma Bumi Lestari itu. Tadanga. Ngaji siko tadanga situ tu. Bayang tu. Baraja jauhnya tu. Jadi tidak ada alasan lagi do. Beruntung sebenarnya awak tinggal diizinkan Allah rumah dekat masjid. Beruntung awak sebenarnya. Tidak perlu jauh-jauh lah do. Yang ketiga, landasannya. Nih, terakhir nih. Yang ketiga, dalam perang tu tahulah Bapak Ibu. Itu masih disyariatkan solat berjamaah. Saparuh cik pasukan tagak siap siaga. Nan saparuh lay solat. 2 rakaat terakhir beko gantian. Begitu disyariatkan solat berjamaah. Jadi tidak ada alasan lah dong.
Hadis yang menguatkan banyak. Salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 darajat. Itu akhlak. Salat jamaah itu jauh lebih hebat, lebih dahsyat. Hadis yang terkenal itu 7 dan kan 27 itu, ada 25, 28 itu. 28. Jadi begitu salat berjamaah pentingnya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang awak le diagi kesehatan oleh Allah, keistiqomah nanti, tolong rajin datang bapak ibu ke rumah saji. Hukum diri awak tu pastikan setiap solat berjamaah. Atau awak yang bisa tu bagian dari akhlak tu. Awak yang bisa. Setiap solat pastikan berjamaah. Kalau tidak nanti Allah akan tuntut dan akan tagih. Baik bapak ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sudah 20 menit pada timer saya. Jadi ini episode yang pertama, karena pertama kali saya tampil di sini. Dalam agendanya itu setiap Sabtu kedua, pembahasannya masalah akhlak dan adab. Insya Allah, karena Sabtu pertama saya sudah berisi, dan kemarin Buya Aris nelpon, tolong isi Sabtu kedua Buya di tempat kami. Insya Allah. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, dan ajak keluarga awak. Bapak-bapak punya istri, ajak istri awak. Kalau 2 istri-istri, kalau 3 istri-istri. Gitu. Ibu-ibu ajak suami, ajak anak. Tanggung jawab. Ambo tak ada nang dibawa lah Bapak Ibu. Kalau ada ambo angkik sedo tu mah. Ambo biasa membawa anak biasanya tu. Ada asisten terus gitu. Tapi anak tak ada yang dibawa lagi tu. Kalau hari Jumat tuh anak orang lain yang saya bawa itu sebagai asisten saya. Makanya pasang seorang, iduan seorang YouTube-nya. Jadi bawa anak cucu Bapak Ibu. Nanti akan rinci, akan kita kupas insyaallah. Jadi bagus juga ini panitia ini pakai mimbar. Kalau lah panek Ustaz itu kan turun lah itu, gitu kan. Kalau pakai meja kan bisa lama gitu kan, 1 jam 2 jam gitu kan. Baik, demikian saja. Ada yang bertanya Bapak Ibu boleh. Dan untuk kedepannya tolong banyak bertanya ya Bu ya. Kalau banyak bertanya nanti akan muncul ide-ide, gagasan-gagasan dan penjelasan-penjelasan yang lebih detailnya. InsyaAllah. Baik, demikian saja. Alhamdulillah. Dalam penyampaian nambo tadi kurang lama manihi reci bawang dek kurang alwi rono pici dek kurang kuni atau masakan dalam biak mata, maafkan nambo tentang itu. Lagi dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah. Ibu Bapak tetap semangat. Tetap semangat. Ikut lah banyak awak mah. Ambo di Lubek Bapak Ibu 3 orang. Petugas musola seorang, pengurus seorang, ustadz seorang. Batanya pengurus. Bau ya. Kalau lanjut kawan tu bah. Tasarah. Kalau lanjut kita buka kitab. Kalau ndak pulang wale. Itu caranya. Ndak ada yang rumit salah dah. Karena kita datang itu bukan karena manusia, karena Allah. Nanti ada kaitan-kaitannya dengan yang lain itu. Kalau karena yang lain itu ria. Ria namanya itu. Orang ria ndak diterima ibadahnya. Maka karena Allah kita. Ada ndak ada orang, awak datang, awak karena orang itu. Baik, demikian saja. Alfu minkum ilal liqa bastabiqul khairat wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.